Perkenalkan, nama saya Putriana Simanguso. Saya guru agama pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 5 Percut Setuan. Sekaligus saya mahasiswi di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswi 250601389. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di SMP Negeri 5 Percut Setuan dengan materi nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 untuk unit kelas 1. Terima kasih. Shalom, selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan, kita akan belajar kembali dengan topik materi kita, nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam. Bapak, ini kami anak-anakmu kelas 74. Kami rindu Tuhan belajar tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup kami. Bapak, kami rindu kami menjadi remaja Kristen yang dapat menampilkan karakter remaja Kristen yang sebenarnya. Terpuji kau Tuhan, termulialah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang anak ibu, kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup kita. Siapa yang merasa di sini sebagai pengikut Kristus? Oke, kalau ditanyakan kita pengikut Kristus, yang menjadi pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan ciri khas Yesus? Atau masih juga oleh-oleh? Pastinya. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Kristen di kelas 7 itu. Ya, yang namanya pendidikan agama Kristen berarti kita mengajarkan tentang yang baik, nilai Kristen, nilai kebenaran. Itulah dia. Jadi next, di sini ada yang mau Ibu sampaikan. Bagaimana kita memiliki nilai tersebut? Apa itu nilai Kristiani? Nilai Kristiani itu yang menjadi pegangan hidup kita, yang akan kita jadikan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sampai nanti kita menjadi orang tua. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu yang menjadi tujuan nilai Kristiani tersebut. Yang pertama tujuannya adalah untuk menjelaskan makna dan fungsi nilai Kristiani sebagai remaja Kristen. Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, yang kedua, kita bisa mempraktekkan kitab Injil yang tertulis di dalam apa? Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan yang terlebihnya di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang ketiga, kita bisa menjabarkan apa itu nilai Kristiani dan kita harus bisa praktekkan dalam hidup kita. Amin. Bisa? Jadi kita bukan hanya mempelajari, tetapi kita harus bisa mempraktekkan. Yang keempat, kita memiliki hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Hati yang bagaimana? Hati yang mau menjatuhkan orang, ya kan? Oh, enggak. Berarti memiliki hati seperti hati Kristus. Yang terakhir, kita harus bisa menampilkan, menghasilkan hasil karya yang berkaitan dengan nilai Kristiani. Apa itu kira-kira? Apa itu kira-kira? Kita harus bisa memimpin pujian. Kita harus bisa yang intinya melayani Tuhan. Amin. Bisa nggak kira-kira itu? Bisa aku? Bisa. Nah, jadi itulah dia tujuannya, ada 5. Pertama, menjelaskan makna dan fungsi nilai Kristiani dalam kehidupan kita remaja Kristen. Kedua, kita bisa mempraktekkan. Bukan hanya mempelajari dari Matius 5 ayat 3 sampai 10 atau Galatia 5 22 23, tapi kita harus bisa mempraktekkannya. Yang ketiga, kita harus bisa memiliki atau mempraktekkan nilai tersebut, nilai Kristiani tersebut dalam hidupmu. Jadi jangan lagi suka ngokok.
cari uang baginya. Bisa aku? Oke, yang keempat, memiliki hati nurani yang bersih. Itulah nilai Kristiani. Dan yang kelima, kita memiliki hasil, nilai, full value yang harus kita praktekkan dalam kehidupan. Oke, next. Di dalam nilai Kristiani itu banyak hal yang harus kita penuhi dan kita pelajari. Dan di sini ada juga dikatakan apa itu nilai Kristiani. Di sini ada dikatakan oleh sejarah gereja. Menurut Springer, Alkitab yang dikutip oleh Sunarto Cardinata, nilai itu adalah apa katanya? Merupakan suatu tatanan. Tahu tatanan? Tatanan itu adalah citra kita. Kita kalau pergi sekolah cantik-cantik kan? Kacaan, sisiran, 50 kali kita bacaan ya kan? Jadi satu tatanan yang dijadikan panduan yang bersikap dalam situasi sosial tertentu. Kita kan bermasyarakat, ya kan anak ibu? Jadi kita punya nilai. Harus ada perbedaan antara kita memiliki nilai yang benar sebagai remaja Kristen pengikut Kristus dengan yang tidak. Itu dia. Kita harus punya perbedaan. Itulah pengertian nilai menurut si Sunarto Cardinata. Oke. Jadi tadi ibu bilang kita harus punya kesetiaan berdoa. Ya, setia berdoa, baca Alkitab dan beribadah. Hari Minggu yang lalu siapa yang nggak gereja, kalian yang tahu itu dan Tuhan, ya. Tapi yang pasti kita harus setia berdoa, beribadah dan baca firman. Jadi anak ibu, di sini ada satu perkataan, nilai itu sebenarnya apa? Nilai itu value, hasil kita. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD belajar agama. Dari kelas 7 sampai kelas 9 belajar agama. SMA nanti belajar agama. Tamat nanti kuliah ada juga pelajaran agama. Tetapi hasilnya ada enggak? Atau tamat nanti kau sarjana menjadi pembunuh? Apakah begitu? Tidak. Kalau ibu berharap ada nanti penerus ibu menjadi guru agama, amin. Bila perlu jadi pendeta. Jadi nilai itu kamu terapkan dalam hidupmu. Jadi nilai itu merupakan suatu yang kau yakini. Nilai apa yang kau yakini? Percaya pada Yesus? Betul? Nilai itu satu hal yang kau yakini, yang kau pilih untuk satu kebenaran yang itu mendorong dalam kehidupanmu. Ada satu contoh. Misalnya siapa yang namanya? Lupa pula ibu. Si Mei. Siapa? Si Mia. Mia buat kesalahan. Datang si Mika menutupi kesalahan. Karena takut persahabatan putus, akhirnya menutupi kesalahan orang. Itu nilai yang salah. Tapi Tuhan mau kita punya nilai salah, ya salah, benar ya benar. Jangan kompromi dengan yang tidak itulah dia nilai, value, hasil. Bisa kan? Bisa dipraktekkan anak ibu? Bisa, ya. Ini anak ibu di kelas 7 ini penerus-penerus Laskar Kristus ini, ya kan? Yang kedua, nilai itu merupakan satu produk bermasyarakat sosial yang kita terima bersama dan kita akan bagikan bersama sesama kita, kelompok kita. Bisa kau bagikan nilaimu, Cynthia? Bisa nggak kau bagikan Kristus yang ada dalam hidupmu kepada si Mika? Harus bisa, nggak bisa. Harus bisa, berani tampil deh. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana. Janganlah kau serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kau bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang jadi tidak kehendak Tuhan. Kalau kita tidak punya nilai yang akan bisa kita membedakan itu, kawan. Anak ibu bisa paham sampai di sini atau? Iya. Kita harus punya nilai perbedaan dengan orang lain. Jangan sama dengan dunia. Amin. Yang ketiga, nilai itu merupakan satu standar. Tapi harus stabil. Ya, yang membimbing kita menentukan tujuan hidup kita yang akan kita capai nanti. Makanya ibu bilang,
Permulaan pengetahuan itu apa? Takut akan tuh. Itu tertulis dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi kita harus memiliki perbedaan dan memiliki nilai. Itulah nilai Kristiani. Bisa kita praktekkan itu anakku? Bisa. Kalau Clara, ibu yakin pasti bisa. Karena dia sudah terlalu sering mengalami gelombang ombak lautan yang sangat kencang. Tapi saya percaya dia pasti bisa. Bersama Yesus bisa. Amin. Amin. Oke, next. Kalau kalian sampai detik ini belum bisa setia berdoa beribadah, berarti kalian bukan pengikut Kristus. Nilai Kristen belum ada. Jadi di sini ada beberapa nilai yang diajarkan Yesus buat kita. Yang pertama, mengasihi itu. Jangan kau berdiri aku mengasihimu Tuhan, tetapi tangan si logam masih apa? Jangan kita katakan aku mengasihimu Tuhan, tapi mulutnya masih apa? Cakap kotor. Jadi kita harus memiliki ini. Inilah nilai yang diajarkan Yesus bagi kita. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru bisa mengasihi sesama antar si Clara dan si Marlene. Itu dia. Yang kedua, kita harus rendah hati. Mau dimaki, mau dicaci, mau difitnah, mau diapain, tetap rendah hati. Amin. Itu kita punya nilai. Yang kedua, dia tidak jujur. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan. Lebih daripada itu berasal sama dari siapa? Dari Putri. Dari si jahat. Ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus jujur. Yang keempat, harus bermoral. Ayo, apa itu kira-kira moral? Kita harus memiliki pemikiran yang positif. Jumpa guru pagi bu, jumpa bapak guru pagi pak. Pulang, yuk pak duluan ya pak. Jangan jumpa guru. Jika ada yang ibu Putri, oh no, harus bisa kita memiliki moral yang benar. Yang kelima, kata dan perbuatan sama. Jadi kita punya integritas. Jangan kamu katakan iya saat ini, 1 detik kemudian, oh saya lupa, maaf ya, nggak jadi. Harus punya integritas, bisa? Cynthia? Kalau Cynthia saya yakin pasti bisa. Ini anak ibu yang baik ini si Cynthia ini. Tapi mudah-mudahan harus punya perbedaan dengan teman sekelas ya. Kalian ikut-ikutan. Amin. Tunjukkan nilai Kristus yang ada dalam hidupmu. Oke, asal tidak merasa diri kita paling benar. Udah tahu salah bertekak pula dia. Enggak loh, ini loh, banyak kali alasan. Ingat Adam dan Hawa. Dan ulang, bukan aku loh Tuhan, dia loh. Oh, bukan aku loh Tuhan, dia loh. Bukan aku dia. Akhirnya kita ulang. Apa yang terjadi? Habis. Oke, next. Tidak menyimpan dendam, mengampuni orang. Wow, bisa? Bisa? Bisa kita tidak dendam, Kevin? Bisa? Bisa. Tidak ada kata mudah-mudahan, harus bisa ya. Ibu sering praktekkan itu kan, ceritakan sama kalian ya. Jauhkan rasa dendam, sakit hati, jangan kita simpan. Yang sakit itu siapa? Kau nanti yang bisunan. Sekali pecah bisunya bau kali. Jangan disimpan dendamnya juga ya. Bisa banyak. Oke, next. Di situ mengasihi Tuhan, rendah hati, jujur, bermoral, murah hati. Kata dan perbuatan harus sama, punya integritas, tidak merasa diri paling benar, tidak menyimpan dendam, dan harus mengampuni. Itulah nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Yesus buat kita. Ya, itulah dia nilai-nilainya. Oke, next. Di sini juga ada yang harus kita sampaikan. Sebenarnya apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat katanya. Jadi itu harus kita kerjakan dan harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi anak ibu, saya mau lemparkan beberapa pertanyaan kepada anak ibu. Ya, saya mau lemparkan pertanyaan dan harus dijawab dengan tegas. Dengan tegas. Menurut kalian, nilai Kristiani itu apa sebenarnya? Tunjuk tangan.
Ya, silakan. Nesya, keras suaranya. Menurut Snacker, nilai merupakan suatu keadaan yang dijadikan panduan dalam bersikap dan dalam situasi sosial tertentu. Dalam bersosial kita harus memiliki perbedaan ya. Jangan sama dengan yang lain. Harus punya nilai. Amin. Oh, menurut kita apa itu isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Ya, Tessa. Galatia 5:22-23 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Oke, tepuk tangan yang bisa menjawab ini. Ayat Alkitab harus bisa kita pegang ya. Ayat Alkitab nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan dan penguasaan diri. Bisa, bisa. Itu nilai kita sebenarnya sebagai remaja Kristen. Itu nilai kita. Di antara 9 buah Roh Kudus, salah satunya sudah ada nggak di hatimu? Sudah punya nggak? Mana bisa kau mengasihi ibu? Kalau aku tengok di dalam rumah kita ya loh. Nah, iya aku benci kali loh. Aku kayak mana aku mau damai? Jantungan gedebak. Ah, itu harus kita lakukan. Minimal 1, ya, untuk mulai sekarang. Bisa? Yang ketiga yang bertanya, kira-kira nilai-nilai yang tercakup di dalamnya, nilai apakah yang diajarkan Yesus? Nilai apa yang diajarkan Yesus buat kita? Itu ada tadi, jujur dan lain sebagainya. Ayo, nilai-nilainya, silakan Bang. Nilai-nilai yang menjadi tawaran oleh Yesus dalam Alkitab, mengasihi Tuhan dan sesama, Ya. rendah hati, jujur, bermoral, murah hati, kota dan perbuatan sama atau integritas, tidak merasa diri paling benar, tidak menyimpan dendam, mengampuni orang lain. Iya, kalau rendah hati saya minta ibu yakin. Rendah hati dia miliki itu. Ibu yakin, karena apa? Apapun kata orang dia cuma senyum diam. Ya kan? Sama nggak ibu? Benar nggak? Benar, iya. Jadi kita harus punya nilai. Kira-kira nilaimu ada di mana coba? Di mana nilaimu coba? Lo halo, ada punya nilai? Di mana nilaimu coba? Kira-kira kau punya nilai apa? Ayo, kau punya nilai apa? Ayo. Ada? Halo, ada? Kalau nggak ada, oke. Tapi kita harus lakukan nilai itu dengan baik dan benar. Amin. Amin. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada, ibu mau kasih tugas. Cukup 2. Catat. Dengan cepat dicatat dan dengan cepat harus diselesaikan. Yang pertama, tuliskan isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nomor 2, udah 1. Isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nomor 2, tuliskan pengertian nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Tuliskan nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Satu lagi utama ya. 3 ya, satu lagi udah. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pendapatmu tentang nilai Kristiani dan mempraktekkan dalam hidupmu. Bagaimana cara kamu mempraktekkan nilai Kristiani dalam kehidupanmu?
Oke, dengan cepat, waktu 10 menit harus selesai. 5 menit. Selesai ya. Langsung dikumpul dari ibu. Ini. Oke, dikerjakan Bang. Isi dalam hidup kedua satu dua tiga ini. Oke? Sudah? Jadi ibu ini sudah selesai tugas kita. Harapan ibu bukan hanya menjawab pertanyaan di saya. Saya kita dulu. Jawabannya pas. Kalau tidak soal dalam waktu singkat. Memang Remington kamu Pak, anak yang baik. Oke, jadi sampai di sini sudah paham apa itu nilai Kristiani? Sudah. Sudah. Nilai Kristiani itu adalah nilai value hasil yang harus kita pakai. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa? Kita mesti apa lagi berdoa? Terus baca. Setiap berdoa
kita tentang nilai Kristiani. Karena kita harus bisa mempraktekkan nilai Kristiani kita itu dengan yang sebenarnya. Jadi ada tugas satu lagi mau ibu buat sama kalian. Ada yang satu mau ibu buat sama kalian ya. Menurut kalian, angkat tangan ya. Ini pertanyaan seringnya dikasih. Menurut kalian, ini sudah di luar, tapi pertandingan. Nikah, kalau seandainya si Pesa, kalau seandainya si Pesa nikah, kan saya suruh, saya pergi dulu ke luar, jaga pasnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Seandainya saya pergi keluar, Pesa, lihat ya tas ibu, ya bu. Ternyata sampai ibu di kelas, ibu kehilangan uang, padahal kita tahu siapa yang mengambil uang ibu dari tas. Tindakan kita bagaimana sebagai remaja Kristen yang punya nilai? Ibu tanya, siapa yang ambil? Ibu kehilangan nih situasinya. Ceritanya, apa yang kau kerjakan? Tapi kau tahu siapa yang mengambil? Ya kamu ngomong lah gimana ceritanya. Bagaimana kejujuranmu itu? Tunjukkan sebagai remaja Kristen, sebagai Mika, sebagai remaja Kristen yang memiliki nilai. Setelah ibu jelaskan tadi tentang nilai, value, hasil, gimana kira-kira Mika menjawab ibu? Jawabannya ketawa. Gitu doang. Berarti kita belum punya nilai dong. Bagaimana kira-kira? Gak tahu bu. Gak ada yang ambil uang ibu dari tas gitu. Itu jawabannya Mika. Ayo, bagaimana kira-kira tindakan Mika? Tadi kita kan secara tertulis tuh, sekarang secara prakteknya. Kira-kira bagaimana Mika? Bagaimana? Memberitahu dengan baik. Apa yang mau beritahu dengan baik? Kalau si Kevin yang ngambil uang ibu, Kevin kamu jahat kali ya, kamu curi uang ibu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Harus ditampilkan, harus itu kan nilai Kristiani yang diajarkan Yesus ya kan? Oke, yoga dulu. Yoga. Seandainya si Cynthia itu dipukul orang, dibully. Tahu arti dibully ya? Seandainya dia dibully, apakah kau biarkan? Biarkan saja, dia bukan siapa-siapa saya. Biarkan saja, apakah begitu? Tidak. Oke. Jadi kita harus punya nilai, amin. Harus tunjukkan Kristus yang ada dalam hidup kita, amin. Oke, ibu mau tutup pembelajaran kita yang akan ibu baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dengarkan dengan baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ibu akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada satu hukum pun yang menentang hal-hal itu. Amin. Harus kita buat di hati kita. Amin. Tuhan Roh Kudus, amin. Saya langsung praktekkan di depan kelas pria. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sudah selesai belajar tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup kami. Rindu hatimu Tuhan melihat kami melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Hamba juga rindu anak-anak Tuhan kelas 7-4 bisa melakukan firman-Mu dengan baik dan benar mempraktekkan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi mereka, melakukan yang baik buat mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpuji Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.